Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini bisa bertemu kembali di 1 Muharram ini. Insyaallah mudah-mudahan semakin baik langkah kita, memberikan manfaat yang besar kepada orang-orang di sekitar kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Salah satu yang mesti dan penting untuk kita bahas tentang bagaimana kemudian membantu sesama adalah di dalam rukun Islam kita mengenal adanya zakat, ya. Berbeda memang zakat ini dengan filantropi Islam yang lain dalam kategori hibah, apakah kemudian juga zakat wakaf, ya, dan juga misalnya persoalan infak ataupun hadiah. Nah, zakat sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan sebagai orientasi membersihkan. Zaka yuzaki secara bahasa adalah membersihkan. Qad aflaha man tazakka, orang-orang yang kemudian membersihkan diri itu orang-orang yang beruntung. Karena apa? Di dalam kekayaan setiap kita yang muzaki itu ada haknya orang-orang yang masuk dalam kategori asnaf yang 8 itu. Yusuf Qaradawi misalnya juga menyebutkan harta kekayaan itu segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk mampu menyimpan, memilikinya, dan memberdayakannya bagi sesama yang lain. Termasuk di dalam hal ini adalah madhab Imam Hanafi, kekayaan itu merupakan sesuatu yang dipunyai dan digunakan untuk hal-hal yang manfaat. Dengan demikian maka para sahabat sekalian, jenis kekayaan yang wajib zakati itu di dalam perspektif hukum Islam, pertama tentu adalah emas dan perak. Dan emas ini yang kemudian sering dipakai di dalam perkembangan zakat kekinian kontemporer. Untuk zakat profesi kursnya dikonversikan dengan nilai emas, ya, karena nilai emas kemudian relatif stabil di dalam perkembangan masa. Nah, ulama sepakat bahwa emas dan perak ini sebagaimana di dalam surah At-Taubah ayat 34, bahwa orang-orang yang menyimpan emas dan perak lalu tidak menafkahkannya di jalan Allah, dia beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Artinya apa? Di dalam emas ini, perak, jelas ada kewajiban menunaikan zakat bagi yang sudah memilikinya melalui syarat dan ketentuan yang nanti akan kita bahas. Abu Hanifah misalnya, emas dan perak ini baik berupa perhiasan ataupun bukan, maka wajib dizakati. Jadi relatif ini bisa memberikan keleluasaan bagi siapapun yang kemudian memiliki emas, baik itu diniatkan untuk perhiasan ataupun tidak, maka dia wajib untuk menunaikan zakatnya 2,5%, ya. Lalu bagaimana Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Hambali bahwa perhiasan perak tidak wajib dizakati yang dipakai untuk perhiasan, ya. Nah, ini dasarkan pada riwayat Aisyah yang tidak mengeluarkan zakat untuk perhiasan. Lalu gimana Pak kita? Ya, baiknya untuk lebih ihtiyat, ya, dan juga pada unsur pemberdayaan, Imam Hanafi tentu lebih nyaman bagaimana kemudian kita bisa, ya, baik perhiasan itu dipakai ya, ataupun tidak, karena dia emas dan perak kita memiliki dalam rentang waktu yang cukup haulnya, ya, nisabnya nyampe, maka ya baiknya ditunaikan 2,5%. Toh itu juga kemudian bersifat membersihkan untuk diri kita. Nah, yang menjadi kesepahaman para ulama, kesepakatan emas itu 85 gram, ya. Nisabnya perak 595 gram, ya, dan haulnya tentu 1 tahun. Bagaimana dengan zakat yang lain? Ada zakat hewan ternak, ya, yang kemudian bernilai ekonomis dikategorikan sama dengan pertanian ataupun perdagangan. Syaratnya tentu termasuk jenis binatang yang dikembangbiakan, ya, kambing, ya, sapi, ya, itu melalui peternakan jumlahnya telah melalui nisab, memiliki, ya, peternakan itu telah mencapai haul selama 1 tahun tentu, dan binatang tersebut dipekerjakan. Artinya kemudian juga hewan ternak ini bisa diusahakan dengan cara yang modern untuk diperdagangkan, zakarnya juga sama dengan yang untuk perdagangan, nisabnya sama dengan kadar emas, ya, yakni 85 gram. Nah, bagaimana dengan hewan ternak yang digembalakan? Maka
nisabnya sama dengan nisab binatang yang diternakkan, seperti misalnya 30 sampai 39 ekor sapi ya, zakatnya 1 ekor anak sapi jantan ya, dan seterusnya. Nanti insya Allah di detailnya bisa kita bahas bersama. Nah, secara cepat kemudian kita ingin menyinggung tentang persoalan harta perdagangan. Artinya apa? Setiap harta benda yang disiapkan untuk dijual belikan oleh pemilik atau penyalurnya, maka baik emas ataupun perak, binatang ternak dan lainnya juga merupakan barang-barang yang dizakati. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara kita, kita bisa menunaikan itu dengan baik. Ya, kita bisa melanjutkan pembahasan ini dengan persoalan zakat yang lainnya yang wajib dizakati. Maka dalam hal ini kita bisa mencoba untuk menjelaskan tentang persoalan pertanian ya. Sebagaimana kemudian hasil tanaman dan buah-buahan, semua ulama sepakat bahwa gandum, padi, kurma, anggur kering wajib dizakati apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya. Ini didasarkan tentu dengan riwayat hadis dari Rasulullah SAW. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa wajib zakat ya atas segala makanan yang disimpan, artinya makanan ya yang dimakan, biji-bijian dan buah-buahan kering itu wajib dizakati. Nah, termasuk menurut Imam Ahmad bahwa biji-bijian dan buah-buahan yang memiliki sifat ditimbang tetap dan kering itu juga wajib zakati. Nah, apalagi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman itu wajib dizakati. Maka kalau kemudian ada di Indonesia ini banyak juragan semangka, juragan pit, juragan anggur, juragan macam-macam lah ya, petani-petani yang kemudian memiliki sisi kecukupan dengan hasil panennya, maka sungguhnya juga memiliki kewajiban untuk berzakat. Nah, ini didasarkan pada surah Al-An'am di ayat 141 ya, bahwa dialah Allah yang menjadikan kebun, yang kemudian tanaman-tanaman itu ada zaitun, ada delima ya, maka buahnya itu makanlah, dan bila dia berbuah tunaikanlah haknya. Nah, ya, di hari memetik hasilnya, dan jangan kamu berlebihan karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, tentu kita masyhur ya, di dalam persoalan zakat ada pertanian yang kemudian disirami dengan air dan yang tidak ya, zakatnya 10% ya, dan juga dengan alat itu tentu menjadi 5% karena di situ ada kalkulasi yang nanti insya Allah juga bisa kita bahas lebih lanjut. Karena ringkasnya pertemuan kita di dunia maya ini, izinkan kemudian di akhir pembahasan ini termasuk adalah barang tambang ya, ma'din dan rikas ya, yang kemudian ini menjadi penting juga di dalam konteks keindonesiaan, bahwa persoalan zakat itu persoalan yang sangat berat ya tantangannya, tapi memang harus diupayakan, apalagi dalam konteks Indonesia sudah didirikan adanya Basnas ya, ada LAS ya, undang-undang payung zakatnya juga sudah menjadi diberlakukan. Mudah-mudahan dalam waktu depan kita memiliki kesadaran bersama untuk menunaikannya, termasuk harta yang diperoleh dari hasil laut ya, itu semua juga bagian-bagian yang penting ya, untuk kemudian kita zakati, apalagi di dalam konteks yang tadi kita singgung tentang zakat kontemporer. Maka zakat profesi, sebagaimana juga Yusuf Qaradawi dan lainnya ulama, bahwa itu ada nisabnya ya, ada zakatnya 2,5%. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.